Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 578. Oke. Dari wanita usia 21 tahun. Dari pria usia 21 tahun. Single tentunya masih. Salam Pak Era, saya dari lahir beragama Buddha, Pak. Bawaan dari orang tua saya. Namun sejak TK SMA saya disekolahkan di sekolah Katolik. Saya sebenarnya sudah sejak SMA ingin berpindah agama Katolik. Tapi karena terhalang orang tua saya tidak bisa pindah. Hingga ketika saya kuliah dan merantau ke luar kota, saya bertemu salah seorang teman saya yang merupakan jemaat GSKI Rehoboth. Dia bersama orang tuanya merupakan jemaat yang sangat taat. Di setiap hari mengikuti doa pagi, ibadah GSKI dan lain sebagainya. Sehingga melihat ketaatan mereka membuat saya tertarik untuk masuk Kristen, Pak. Akhirnya saya perlahan diarahkan oleh ibu teman saya itu untuk mengikuti ibadah online melalui channel YouTube Truth ID. Seiring berjalan waktu saya semakin percaya dengan Kristen ini, Pak. Dan saya mulai ingin untuk sungguh hidup untuk Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, kan Pak Era selalu menekankan kita untuk berani melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang saya nggak pahami maksudnya lepas dari keterikatan duniawi itu seperti apa ya, Pak? Apa kita harus menjauhi orang tua kita? Tidak boleh mempunyai cita-cita atau impian? Atau bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya Pak Eras, karena selama ini saya ingin melepas diri dari keterikatan dunia, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Oke, kamu anak baik, luar biasa. Yang pertama, melepaskan diri dari keterikatan dunia, jangan kamu terikat oleh kesenangan-kesenangan tertentu yang kamu merasa tidak bisa hidup tanpa kesenangan itu, atau jangan merasa tidak akan bahagia tanpa kesenangan itu atau tanpa sesuatu itu. Kita harus bisa hidup dengan keadaan apapun, tanpa siapapun, tanpa apapun. Apa yang kita miliki harus berguna untuk kita dalam menjalani hidup sebagai anak tentunya harus membalas orang tua, sebagai anggota masyarakat tentu berguna bagi sesama. Cita-cita harus kita miliki dan minta petunjuk Tuhan. Tuhan mau kita jadi orang seberhasil-berhasilnya, sesukses-suksesnya. Ya, kita mengatakan mengasihi Tuhan tapi kita jadi gembel, kita tidak efektif. Seorang kondektur dipakai Tuhan, tapi seorang direktur lebih efektif. Anda punya 5.000 bisa dipakai Tuhan, punya 5 miliar lebih efektif. Jadi kalau kita punya cita-cita, karena kita harus memaksimalkan diri, bagian dari tanggung jawab. Harus punya keahlian, ya harus punya kecakapan, harus punya gelar atau keahlian tertentu yang kita bisa mendapatkan nafkah. Tapi tujuannya bukan supaya kaya lalu aku bahagia, punya mobil aku bahagia, bukan. Punya mobil nggak punya mobil bahagia. Kalimat yang bahaya di sini, apakah harus menjauhi orang tua? Justru tidak boleh. Orang tua itu bagian hidup kita.
yang kita harus merasa berhutang dan membalas kebaikan mereka. Karenanya harus bekerja keras, punya cita-cita, tentu dirundingkan dengan Tuhan, supaya kita bisa memiliki uang jangan banyak ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau bisnis sesukses-suksesnya ya, ini harus kita miliki. Dan saya percaya kamu mengerti nanti oleh pimpinan Roh Kudus bagaimana hati kita makin melekat kepada Tuhan dan tidak terikat. Kalau kita sudah punya gadget satu udah berguna, enggak usah ingin gadget lain. Kecuali ada aplikasi tertentu yang kita butuhkan di gadget lama tidak bisa ya beli. Tapi kalau sudah cukup enggak usah untuk supaya wah dilihat orang. Punya mobil enggak salah untuk transportasi. Tapi kalau supaya dilihat orang keren, itu jadi berdosa kita. Itu terikat dengan dunia. Lebih dari ini kamu ikuti khotbah terus, khotbahnya Om Eras, kamu akan tahu nak. Umur masih 21 tahun kamu luar biasa. Ya, ikut persekutuan HUM supaya kamu bisa memiliki komunitas yang mencari Tuhan. Wanita usia 57 tahun. Bisa enggak saat Pak Erastus berkhotbah keluar teks bahasa Inggris? Sebenarnya ini sedang diusahakan. Nah, dengan tulisan ini ada staf saya di sini, tolong diingatkan kepada bagian sekretariat untuk segera mewujudkan ini. Ya, oke. Sekarang kita teruskan dengan wanita usia 33 tahun, wanita. Ya, menikah, 1 anak. Salam Pak, perjalanan hidupku rumit Pak. Aku merantau dari kecil karena keterbatasan ekonomi. Saya nggak tahu meski cerita dari mana. Saya dengan suami yang sekarang nggak direstui. Dulu menikah sama orang tuanya maupun sama orang tuaku. Tidak direstui ya. Oleh kedua orang tua. Tapi tetap ku lanjutkan. Aku menikah memang bukan karena aku cinta. Tapi biar aku ada menopang. Tapi biar aku ada yang menopang hidup aja. Biar aku ada penopang hidup aja. Cinta aku pikir bisa ada dengan berjalannya waktu. Ternyata berjalannya waktu cinta itu nggak tumbuh. Waduh. Entah karena apa, entah karena suamiku pun nggak pernah memperlakukanku dengan baik. Jujur Pak, aku menikah karena biar ada menopang hidupku. Karena aku sendiri nggak ada pendidikan. Orang tuaku pun orang susah. Jadi nggak tahu aku mau bersandar kemana. Aduh, kasihan kamu. Kok bisa begini sih menikah karena hanya mau dapat penopang hidup. Singkat cerita aku hamil di luar nikah. Gimana biar kami dinikahkan? Terakhir saudaranya menikahkan kami di rumah, nggak di gereja. Pendeta yang datang ke rumah memberkati Pak. Apakah pernikahan kami sudah di hadapan Tuhan? Apakah pernikahan kami sah di hadapan Tuhan Pak? Aku bimbang Pak, di rumah tanggaku pun hanya ada pertengkaran setiap hari. Apa rumah tanggaku lebih baik ku akhiri atau gimana Pak? Tolong Bapak kasih arahan. Parah kamu nak. Mestinya kamu menikah karena cinta, itu pun dalam petunjuk Tuhan. Ya kamu harus dibimbing ya, kondisi ini kondisi parah. Aduh, dan mental kamu pun lemah, kamu tidak punya prinsip. Ya. Kamu wanita lemah yang tidak punya prinsip, ketemu laki-laki yang tidak bisa mengembangkan cinta. Kalau kamu tidak cinta sebelumnya, lalu suamimu memberi perhatian yang benar, kamu bisa kok mencintai dia, akhirnya cinta bisa tumbuh. Tapi karena suamimu tidak bisa membangunkan cinta dari kamu, dan kamu sendiri juga entah kenapa tidak bisa membangunkan cinta, sehingga kamu menikah ini hanya seperti main-main. Pernikahan tanpa cinta itu seperti main-main, siksaan sebenarnya. Aduh konyol nak kamu, tapi sudah terlanjur begini, harus dijalani. Minta petunjuk Roh Kudus apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah punya anak, biar nanti dibimbing oleh seorang konselor ya. Kamu didampingi ya. Melewati hari-hari ke depan. Karena saya tidak tahu sekarang kamu bisa cari nafkah enggak. Atau hanya suamimu yang cari nafkah. Kamu sudah punya anak, umur anakmu berapa.
harus diketahui dengan jelas. Tetapi bagaimanapun kami menopang, ikut menopang. Ya, jangan ceroboh untuk cerai dulu. Ya, pertimbangkan karena anakmu membutuhkan bapak. Ya, suamimu bukan orang jahat, ya. Tapi suamimu tidak memenuhi kualifikasi pria yang unggul. Ya. Kasihan kamu. Kamu wanita tidak punya prinsip, kamu lemah. Aduh, mestinya laki-laki di sampingmu itu kokoh, kuat, mengayomi, mesra, dan membuat kamu menjadi terikat dan mencintai dia. Tapi ternyata itu tidak. Menyedihkan keadaanmu. Menyedihkan. Tapi kiranya Tuhan bisa menolong kamu, nak. Kiranya Tuhan menolong kamu. Ini tidak bisa saya jawab dengan mudah, karena ini juga kita harus lihat perjalanan waktu ke depan bagaimana. Jadi kamu membutuhkan pendamping saja. Pendamping seorang konselor. Ya. Karena kamu, saya katakan tadi, wanita yang kurang punya prinsip, lemah. Aduh, oke deh. Kami akan melindungi kamu sejauh yang bisa kami lakukan. Oke, dari pria single, 10 tahun umurnya. Wow. Salam Opa Eras. Oke, Kak. Oke, sayang. Mau bertanya, Opa. Darren merasa selalu digoda iblis saat doa malam dan doa pagi, membuat Darren tidak fokus atau serius terkoneksi ke Tuhan. Wih, keren kalimatnya. Bagaimana caranya biar Darren bisa berdoa sungguh-sungguh seperti Opa Eras berdoa? Mohon doain Darren ya Opa, biar Darren bisa melawan daging Darren. Terima kasih Opa Eras, kiranya Tuhan memberkati dan Opa diberi kesehatan terus sama Tuhan. Wow, kalimat-kalimatmu bukan anak umur 10 tahun sayang. Bagaimana kamu supaya kamu tidak digoda setan? Setan sekarang masih menggoda kamu kan? Tapi kalau kamu tetap berdoa, setan lama-lama pergi. Bapa di surga, beri Darren malaikat penjaga. Aku minta Bapa beri malaikat penjaga untuk Darren. Dan dalam nama Yesus Kristus, saya Erastus Sabdono, hamba dari Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa Yahweh, mengikat kuasa gelap, roh jahat yang mengganggu Darren. Dimanapun Darren berada, hei kuasa gelap, kamu kuikat, kuhancurkan, kusiksa, kubakar kamu. Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan tinggalkan Darren. Bapa beri malaikat penjaga untuk Darren, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dengan api dari surga. Darren terjaga dalam nama Yesus. Amin. Oke, Opa sudah doain kamu sayang. Pasti kamu tidak akan diganggu lagi. Pasti tidak akan diganggu lagi. Oke, sekarang dari wanita usia 44 tahun. Salam Pak Era, saya barusan mendengarkan Abam dengan topik ibu yang menikah 20 tahun, tapi tidak pernah tidur sekamar. Ibu tidak sendiri. Saya pun saat ini menjalani hidup pernikahan seperti itu. Oh, ibu itu tidak sendiri maksudnya. Ini si penulis ini usia 40 tahun juga mengalami itu. Semua yang ibu itu jabarkan hampir 90% sama dengan yang saya alami sampai ke bagian sakit lambungnya. Saya menikah 15 tahun dengan 2 anak perempuan usia 14 dan 11 tahun. Suami bersumpah tidak punya wanita lain dan sepanjang perhatian saya, dia juga tidak ada tendensi ke sesama jenis. Suami pernah mengakui pada saya bahwa saat ini dia sudah mati rasa terhadap saya. Tidak ada rasa kasih, tidak ada hasrat, tidak ada perasaan bahwa dia ingin membahagiakan saya. Tidak ada perasaan bahwa dia ingin membahagiakan saya. Dan saya sudah tidak lagi menarik di matanya. Pernikahan ini dia jalani hanya karena komitmen dan perceraian adalah dosa. Diajak untuk berusaha memperbaiki hubungan pun dia udah gak berminat. Suami bilang saya tidak bisa diajak ngobrol. Tapi saya merasa kelihatannya memang apapun yang keluar dari mulut saya, semua salah di telinganya. Habislah rasa percaya diri saya Pak Eras. Saya sekarang ini kalau ketemu orang baru rasanya takut. Takut bikin suami malu karena istrinya tidak pantas. Waduh, ini intimidasi
intimidasi yang bisa membuat orang kehilangan kepercayaan diri ya. Entah saya pernah punya salah apa di masa lalu terhadap dia. Mungkin waktu awal pernikahan kami sering bertengkar, penyesuaian, ya, namanya pasangan muda. Mungkin kami pernah saling menyakiti, yang mungkin jadi pemicu adanya kepahitan hati suami. Kami berdua saat ini sungguh sama-sama menderita sebenarnya Pak Eras. Tapi saya masih sangat mencintai suami, tidak ingin berpisah, tapi juga begitu berat menjalani setiap hari. Dan kami juga bermasalah dengan hutang. Kami memang hidup cukup, tapi kecukupan ini karena hutang. Suami selalu menutupi kondisi finansial kami dari saya. Tapi saya selalu kepikiran dan khawatir. Kalau sampai terjadi sesuatu sama suami, gimana cara saya melunasi hutang-hutangnya. Kami berniat menjual rumah untuk membantu pelunasan hutang, tapi sudah bertahun-tahun nggak laku-laku dan hutang semakin menggunung. Suami masih bekerja dan saya juga berjualan kue untuk nambah uang dapur, tapi sebagian besar penghasilannya larinya ke bunga. Karena beban suami juga sudah cukup berat Pak. Saya kadang merasa nggak berani untuk ngebahas soal hubungan kami. Saya nggak mau nambah-nambah beban pikirannya dan berusaha untuk tampak baik-baik aja di depan dia. Pak, tolong bantu doa untuk keluarga kami ya Pak. Saya bahkan udah nggak tahu lagi mau minta tolong apa selain bantu doa. Tuhan tolong wanita ini, keluarga ini, usia sudah 44 tahun. Bapak Yahweh tolong. Aku mohon dalam nama Yesus tolong. Yang pertama, kamu jangan membahas lagi soal hubungan kamu berdua. Anggaplah tidak ada masalah. Ya. Kamu jangan sakit hati kalau dia tidak menghargai kamu. Tapi kamu tidak perlu terintimidasi. Terintimidasi dengan ucapan bahwa kamu seakan-akan wanita yang tidak pantas di sampingnya. Atau kamu kalau ngomong serba salah, tidak usah terintimidasi. Kamu akan meninggal dunia sama seperti saya akan meninggal dunia. Dan kita akan berhadapan di tahta pengadilan Allah. Hidup di bumi itu sementara. Bisa setiap saat kita meninggal. Jadi yang penting kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kamu usahakan. Supaya fokus kamu tidak terarah kepada suami dan keadaan hubungan kamu berdua. Itu yang penting. Ingat ini, hidup suci, cari Tuhan, dengarkan firman dari Truth ID dan berdoa bersama saya. Soal dia mati rasa ngomong apa, sudah jangan kamu pikirkan. Anggaplah dia bukan suamimu, tapi saudara atau teman bersama. Anggaplah begitu supaya kamu tidak menuntut. Tapi kamu masih mencintai dia. Dan masih terbuka kemungkinan Tuhan jamah dan dia berubah. Kalau suami bilang kamu tidak bisa diajak ngobrol. Mungkin ada alasan loh. Kamu kalau bicara mau menang sendiri, ngotot, keras. Itu bisa. Dan ini menjadi peringatan untuk kamu. Supaya mulai sejak kamu mendengar jawaban saya ini kamu turuti. Apa? Diam. Jangan banyak mulut, wes cangkemmu itu, mulutmu itu ditutup. Jangan bicara kalau tidak penting. Ingat ini, tidak perlu takut, ya, ketemu orang, bikin suami malu, itu tidak perlu. Mau suami malu, mau tidak, dia tidak menghargai kamu secara patut juga. Pokoknya yang penting kamu berkenan di hadapan Tuhan. Ingat ini, cari kesucian, bertumbuh, dewasa untuk persiapan di kekekalan. Sudah, di dunia ini kita gagal karir, gagal berumah tangga, nggak masalah. Jangan gagal diterima Tuhan. Satu hal yang tidak boleh kamu lakukan, kamu merasa khawatir hari esok gimana kalau suami ada apa. Emangnya mau ada apa? Emangnya ada apa? Jangan sampai khawatirmu justru kamu alami. Soal suami menutupi kondisi finansialnya, diam saja. Kamu harus percaya Elohim Yahweh Allah semesta alam berkuasa melindungi kamu dan 2 anakmu itu. Kau masih 2 anak. Makanya kamu mesti mendekat kepada Tuhan. Dia pelindung penjaga kita. Tetap usaha jual kue itu. Lalu ke depan bagaimana? Kamu jangan lihat 10-20 meter ke depan. Jalan berkabut, kamu tidak bisa lihat. Kamu lihat hari ini, besok lalu bisa dilewati. Ikuti nasihat saya. Kamu percaya Tuhan yang hidup.
Kamu persiapkan diri untuk masuk kerajaan surga, kamu akan ditolong Tuhan. Tapi kalau kamu tidak persiapan masuk kerajaan surga, berarti masuk neraka ya. Untuk apa Tuhan ngurusi orang yang mau masuk neraka? Ngerti? Tuhan berkati. Dari wanita usia 78 tahun, 2 anak, 4 cucu. Wow, ibu sudah tua ya. Ini lebih tua dari saya nih, kalau dalam hidup nih cici atau kakak saya ini. Salam Pak Pendeta Erastus, sejak suami pulang ke rumah Bapak 2 tahun yang lalu, saya masih belum bisa move on. Masih sering kepikiran nangis sendiri. Begitu saya menemukan channel Abam yang Bapak bawakan, sangat memberkati saya. Pernikahan saya sudah 53 tahun, susah senang kita selalu menyelesaikan berdua. Bu, saya mau kasih tahu, berhenti menangis. Dia sudah senang di surga. Sekarang ibu persiapan pulang ketemu dia. Ya, jangan egois. Dia sudah senang, ibu kok malah nangis. Ya, kalau Bapak bisa bicara di bilik berkata, Mam, kamu enggak usah nangis, aku udah senang di sini. Udah kamu jaga-jaga berkemas-kemas, belajar dari Pak Eras supaya kamu bisa ketemu aku di sini, kira-kira gitu. Paham? Ya, jangan memberhalakan masalah itu, Bu. Tuhan tidak suka. Oke? Tuhan bijaksana. Ibu merasa memiliki bapak, suami. Tuhan lebih berhak memiliki dia. Ibu berkata kasihan dia meninggal. Ibu bilang kasihan, ibu nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang kasihan, dibawa pulang. Oke? Jadi ibu jangan nangis lagi. Kalau sekali-kali bolehlah, tapi kalau terus-menerus jangan. Itu jadi berhala. Ya, oke. Saya mau tanya Pak Pendeta, anak-anak saya telah dibaptis sewaktu balita. Mereka disidi waktu remaja. Sejak mereka lulus SMA, kuliah di luar negeri, sampai lulus dan berkeluarga. Kerja di sana yang jadi masalah buat saya, mereka jauh dari Tuhan, nggak pernah bergereja. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Setiap kesempatan face call, mereka suka cerita masalah. Saya selalu bilang berdoa mohon petunjuk dari Tuhan Yesus. Juga mau tanya Pak Pendeta, saya di Indo sendirian. Anak-anak menganjurkan menjual rumah supaya bisa kumpul sama anak cucu. Tapi saya masih galau, Pak. Karena saya banyak dengar masalah orang tua tinggal sama anak mantu, apalagi di luar negeri. Kalau terjadi ketidakcocokan, saya cuma sebatang kara. Mohon pencerahan dari Bapak Pendeta apa yang saya harus lakukan. Terima kasih Pak Pendeta, semoga Bapak selalu diberi kekuatan. Ibu usia 78 tahun. Gini Bu, dengan usia ini Ibu di luar negeri, saya juga nggak yakin Ibu akan nyaman di sana. Ya, Ibu minta petunjuk Tuhan. Ya. Ini di luar negerinya di mana saya tidak tahu, Singapura, Taiwan, Muang Thai, Amerika, Eropa, Amerika atau Australia, tentu beda-beda. Tetapi harus dipertanyakan kepada Tuhan untuk pindah rumah. Ya. Di sini Ibu punya uang, punya harta, ya. Bisa dipakai untuk Ibu hidup nyaman, ya. Ibu hidup nyaman. Uang bisa dipakai untuk membayar asisten rumah tangga yang baik atau suster dan menyelesaikan sisa umur hidup Ibu bersama kami untuk berkemas-kemas ke surga. Kalau Ibu punya kesulitan, Ibu juga bisa menghubungi Abam. Kami bisa membantu Ibu apa yang dapat kami lakukan untuk Ibu. Ya, kami sedang merencanakan untuk membangun rumah jompo. Kami pernah memiliki dan sekarang maksudnya pernah mengelola, bukan milik kami. Sekarang pemiliknya sendiri yang akan mengelola. Kami sudah tidak ikut mengelola. Jadi kami mempersiapkan untuk membuat rumah jompo sendiri. Ya. Tapi kalau untuk rumah yatim piatu, Rehoboth sudah ikut mengelola sebuah rumah yatim piatu, ya, ikut membantu mengelola rumah yatim piatu Pintu Elok namanya, dan kami akan menolong orang-orang yang tidak punya keluarga. Kami juga membantu satu tempat yang menjadi rumah singgah orang tua dan orang-orang yang tidak punya keluarga, ya. Kami sedang pendekatan untuk terus membantu. Jadi Ibu jangan takut kalau Ibu punya uang, Ibu taruh uang di bank, lalu ada orang yang ikut mengelola Ibu, yang penting bisa membayar pembantu dan suster, dan Ibu menikmati hidup dan ikut suara kebenaran, ya. Saya dan gereja kami hanya mau menolong, ya, tidak ada maksud apa-apa. Oke.
Jadi yang menjadi masalah ibu sekarang ini mau pindah atau tidak, doa saja ya Bu. Di luar negeri Anda juga bisa senang ketemu anak, menantu, cucu. Tapi ibu juga bisa punya masalah seperti yang ibu pernah dengar. Nanti kalau di luar negeri tidak ada kecocokan, wah tambah tidak punya siapa-siapa. Bisa begitu. Tapi di atas semuanya Allah yang tahu. Tuhan yang tahu. Jadi cukup ibu memperkarakannya dengan Tuhan. Ikut doa pagi bertanya kepada Tuhan. Ibu masih punya saudara di sini. Saudara dekat mungkin, keluarga dekat mungkin. Juga ada abam ya yang juga punya tim yang mau melayani. Saya tidak tahu di mana rumah ibu, tetapi Tuhan menyertai ibu. Ya, oke. Jangan lupa ikut terus Turut ID Bu. Berkemas-kemas. Waktu ibu juga tidak lama. Ya, oke. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 37 tahun sudah menikah, ibu rumah tangga. Ya, oke. Saya tidak sebut tempatnya. Dia punya 2 anak. Salam Pak Pendeta Erastus yang terhormat. Pertama kali saya mendengar khotbah Bapak dan lagu-lagu Bapak, hati saya terhenyut. Senang mendengar khotbah dan lagu-lagu Pak Eras. Membuat saya bergairah mencari Tuhan. Saya selalu mengikuti semua acara yang Bapak pimpin secara online yang sungguh mengubah dan membuat saya semakin cerdas. Ya. Beliau ada di luar pulau. Saat ini kami bergereja di salah satu gereja di kota kami. Namun kami tidak bertumbuh dan banyak ketinggalan dalam memahami kebenaran yang murni. Khotbah yang disampaikan sangat jarang mengajarkan tentang kesucian hidup dan langit baru bumi baru. Pak, apakah ada cabang GSKI di Pekanbaru? Kami ingin bergereja yang memiliki pilar tentang kesucian hidup, LP3, memaksimalkan potensi dan lain-lain. Oke, kalau ibu mau dilayani, nanti biar dihubungi oleh staf kami. Ibu akan kami layani lewat online atau menjadi anggota gereja e-church. Tetapi kalau sudah ibu bisa tetap di gereja ibu, tetaplah di situ untuk menjadi berkat bagi gereja itu. Tapi kalau ibu tergerak untuk membuat semacam house of truth, ya rumah kebenaran, kumpulkan 5, 6, 7, 10 orang, lalu belajar dari suara kebenaran. Nanti akan diarahkan oleh staf kami. Ya, tapi di gereja ibu jangan membuat permusuhan. Kalau gereja ibu itu masih membutuhkan bantuan, ibu harus bantu ya. Kamu masih muda ya, saya panggil nak aja deh ya. Kamu harus membantu mereka ya nak. Jangan sampai sakit hati kamu keluar, mereka kekurangan dana, itu juga jadi masalah. Nah, kamu akan bersama dengan kami. Rasanya ya dalam marifat saya, kamu sudah terikat dengan kebenaran. Ini masalahnya. Jadi saya berani berkata, buatlah house of truth. Ya. Saya tidak tahu di Pekanbaru ada gereja GSKI, tidak, karena saya tidak hafal. GSKI ada 200 lebih ya di Indonesia. Saya tidak tahu di Pekanbaru ada atau tidak. Tapi kalau ada pun saya khawatir nanti kalau ibu menuntut pendetanya sekelas saya juga belum tentu bisa ya. Tapi bagus kalau ibu bisa ikut lewat Turut ID dulu. Oke. Dari wanita usia 32 tahun sudah menikah, ibu rumah tangga. Salam Pak, kami suami istri dan 2 anak kami terdaftar berjemaat di GSKI MAG. Pak, saya bersyukur dikenalkan oleh suami khotbah-khotbah Bapak semenjak kami masih pacaran sampai sekarang. Kami terus ikut khotbah dan pengajaran Pak Eras. Pak, izinkan saya bercerita mengenai masalah yang sedang kami alami. Semenjak kami menikah tahun 2018, kami tinggal bersama orang tua di Jakarta karena saya anak satu-satunya. Semenjak papa saya meninggal September tahun 2020, kami baru tahu kalau papa banyak pinjaman di bank dan uang yang dipinjamkan ke pendeta dan uang yang dipinjam ke pendeta di mana orang tua kami beribadah. Kalau pinjaman ke bank sampai sekarang kami masih bisa bayar angsurannya, tapi masalahnya yang kami hadapi pinjaman dengan pendeta karena almarhum papa pinjam uang ke pendeta mulai tahun 2016 dengan jaminan yang disepakati secara tidak tertulis dari almarhum papa dan pendeta nanti salah satu sertifikat rumah jaminannya. Kalau pinjaman ke pendeta sudah sampai pada 1,2 miliar. Pas beberapa bulan setelah papa meninggal,
pendeta minta sertifikat rumah yang menjadi jaminan uang pinjaman almarhum papa. Masalahnya sertifikat rumah yang jadi jaminan untuk pendeta itu diagunkan di bank untuk modal usaha sebelum papa meninggal. Ya, papamu nakal ya. Jadi kalau uang itu, kalau rumah jadi jaminan untuk orang lain lalu dianggunkan ke objek lain, ya enggak boleh mestinya. Tapi ya sudah, mungkin kepepet ya. Semenjak beberapa bulan papa meninggal, pendeta terus menekan mama dan kami karena belum bisa serahkan sertifikat. Padahal beberapa bulan setelah papa meninggal, kunci rumah yang jadi jaminan sudah kami serahkan ke pendeta. Dan pendeta itu sudah pakai rumah itu dibuat jadi kontrakan. Sampai suatu waktu pendeta itu bawa mama dan kami ke notaris untuk buat surat perjanjian, dan perjanjian berisi kalau kami tidak serahkan sertifikat akan dikenakan denda 2 kali lipat dari uang yang dipinjam, dan kalau tidak dipidanakan dalam jangka waktu sampai akhir bulan April 2023 ini. Kok begitu pendeta ini? Kok begitu? Ya, kami sudah berusaha untuk ambil sertifikat ke bank dengan menjual satu-satunya rumah yang kami tempati sekarang. Tapi sampai sekarang belum terjual. Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi pendeta ini? Dan kalau dibawa ke ranah hukum, kami harus gimana Pak? Mohon saran dan bantuannya. Oh iya Pak, suami saya mahasiswa S3 Teologi di ST Ekumene. Saya berterima kasih buat Bapak atas kesempatan dan bantuannya, sehingga suami saya bisa mengikuti kuliah di ST Ekumene. Oke, saya akan bantu mengirimkan pengacara untuk mengatur masalah ini. Ya, kamu akan ketemu pengacara saya dan kamu jangan bertindak apa-apa sebelum kamu dihubungi oleh pengacara kami. Ya, itu pendeta nanti diajak bicara baik-baik. Ya, diajak bicara baik-baik. Nanti kalau perlu saya utus orang saya yang terhormat untuk bisa bicara dengan pendetamu. Ya, rumah sudah diambil alih. Harga rumah itu berapa? 1,2 M lebih atau kurang? Ya? Saya belum tahu. Dia sudah mengambil alih rumah itu. Jangan main-main loh. Ini masalah hukum. Sedangkan perjanjian dengan orang itu tidak di atas kertas. Tidak ada, nggak ada. Kalau bilang nggak ada ya kita nggak tahu mau kata apa. Tidak ada bukti secara hukum dia tidak bisa mengambil alih rumah itu. Tapi baiklah, kita dalam keteduhan ya. Jangan ribut dengan pendeta ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.